su nombre. Di awal film, kita dikenalkan dengan seorang suster cantik yang berusia kira-kira 19 tahun. Wanita itu bernama Suster Maria. Biarawati ini masih sangat muda dan tentu saja keorisinilannya tidak diragukan lagi. Maria ini bertekad untuk benar-benar mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhannya melalui sebuah biara kecil yang diapit oleh dua pegunungan, serta perkebunan yang selalu siap digunakan untuk bercocok tanam. Hari itu, Suster Maria terlihat sedang memetik satu persatu bunga di sana. Namun, hari itu menjadi sangat berbeda. Terjadi sebuah peristiwa menakutkan yang membuat tubuhnya bergejolak hebat. Saat itu, secara tiba-tiba di hadapannya muncul seorang pria muda tanpa sehelai benang pun. Hal itu seketika membuat tubuh Suster Maria langsung bergetar hebat. Terlebih saat Maria melihat sebuah rudal yang baru pertama kali dia lihat seumur hidupnya. Matanya tak berkedip memandangi rudal yang seolah-olah siap meluncur ke rawa miliknya. Karena ketakutan, Suster Maria segera berlari kabur ke arah patung Bunda Maria. Seketika air matanya sudah tak mampu terbendung lagi. Suster Maria meminta pengampunan atas zina mata yang baru saja dia lakukan. Saat sedang fokus berdoa, tiba-tiba Suster Maria kembali dikagetkan oleh suara anak pria yang memanggilnya. Ternyata dia adalah Marcelo. Bocah itu merupakan pembantu biara yang kesehariannya bekerja sebagai penggembala domba dan sapi di peternakan milik biara. Saat itu Suster Maria terlihat senang karena Marcelo memberitahu bahwa dombanya baru saja melahirkan. Terlihat Marcelo memberi seekor anak domba yang masih berumur 1 minggu ke pelukan Suster Maria. Setelah itu, Marcelo mengajak Maria untuk memeriksa domba-domba yang lain. Namun tiba-tiba Maria terlihat ketakutan saat memberi minum dombanya. Hal itu karena dia kembali melihat bayangan pria yang sebelumnya bertemu dengannya. Ternyata pria misterius ini sudah berdiri di belakangnya sambil memakan buah apel. Kali ini pria itu menyapanya dengan halus. Namun karena sudah terlanjut takut, Maria memilih untuk kabur dan berlari ke dalam biara. Ringkas cerita, hari Minggu pagi itu terlihat lebih indah dari biasanya. Di kuil biara yang berdiri megah, para biarawati berlatih lomba paduan suara. Para suster pun terlihat berdoa dengan hikmat dalam melaksanakan kebaktiannya. Di dalam biara ini ternyata menampung dua wanita kulit hitam bekas budak yang dipekerjakan sebagai pelayan biara. Namun sayangnya, meskipun sudah diangkat sebagai seorang biarawati, mereka masih saja mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari penghuni biara. Di sisi lain, hal positif juga terlihat. Hal itu tampak dari cara mereka makan bersama yang selalu diawali dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Meskipun kebersamaan itu tercoreng karena kelakuan para suster senior yang melakukan perbudakan kepada pembantu kulit hitam. Masalah lagi-lagi datang saat Suster Maria kembali melihat penampakan pria pemakan buah apel misterius itu. Namun anehnya, kali ini sosok pria itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kejadian itu benar-benar membuat Suster Maria semakin dihantui rasa ketakutan. Dalam ketakutannya, Suster Maria mengalihkannya dengan menghibur biarawati kulit hitam yang diperlakukan seperti budak oleh suster senior. Salah satu biarawati kulit hitam ini menangis meratapi nasibnya yang terlahir dengan warna kulit yang berbeda. Dia merasa hidupnya tak ada bedanya seperti hidup di luar biara. Para escapar de todo eso. No, hermana. Esa no es la solución. Ketika sedang berdoa di kamarnya, suster muda itu memilih untuk menebus dosa dengan cara menyiksa dan mencabuk tubuhnya sendiri. Saat tengah menjerit kesakitan, tiba-tiba dua pembantu biara datang menemuinya. Mereka membawa pesan langsung dari suster kepala agar Maria mengobati salah satu sapi yang tengah sakit di kandang.
Suster Maria ini terkenal memiliki keahlian bisa menyembuhkan ternak. Setelah sampai di kandang, Suster Maria menyuruh pembantu biara pergi meninggalkannya karena dia ingin fokus merawat dan menyembuhkan sapi itu. Karena rasa sayangnya kepada hewan ternak, biarawati ini ketiduran di dalam kandang bersama dengan sapi itu. Tak lama kemudian, pria misterius itu kembali datang mengganggunya. Dia melempar apel yang dimakannya ke arah Suster Maria. Suster Maria seketika berlari kembali masuk ke kamarnya. Suster Maria sama sekali tidak menyadari jika belakang pintu kamarnya ada teman sesama biarawatinya. Saat sadar ada temannya, Suster Maria buru-buru menutup auratnya. Maria kemudian bertanya, apa keperluan temannya itu sehingga masuk ke kamarnya. Namun tanpa diduga, temannya justru mengungkapkan kalau selama ini dia mencintai Suster Maria. Mendengar pengakuannya itu, Maria mencoba menyadarkannya. Namun, temannya tidak bisa menahan gejolak yang sudah diubun-ubun. Suster Maria akhirnya tak berdaya setelah sentuhan demi sentuhan membuatnya hanyut dalam kenikmatan yang baru pertama kali dirasakannya. Namun keanehan mulai menyadarkannya. Ternyata yang sedang mengaduk lendir dengannya itu bukanlah sesama kue lapis, melainkan abang-abang misterius yang beberapa hari ini menghantuinya. Diketahui, pria ini bernama Luzbel. Beliau adalah Lucifer, iblis yang menyerupai manusia. Iblis ini ingin menyesatkan Suster Maria agar mau membantunya untuk menghancurkan biara. Sejak tubuhnya dibuat bergejolak oleh iblis, kejadian-kejadian aneh terus-menerus meneror Suster Maria. Termasuk saat-saat sebuah foto yang terpajang di dinding biara berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Sepekan berlalu, siang itu dia menemui Marcelo yang sedang bermain di tepian sungai. Maria pun menghampiri Marcelo yang sedang duduk di bibir sungai. Setan telah merasuki jiwanya, sehingga Maria mulai menggoda Marcelo dengan mengangkat jubahnya secara perlahan agar Marcelo bisa melihat paha mulusnya. Kemudian Maria memancing Marcelo agar tergoda dengannya. Maria mulai mengincar rudal mini milik Marcelo. Sí, ya eres un hombre. Marcelo menjadi sangat ketakutan dan memilih kabur sebelum Suster Maria berhasil melepas segel rudal orisinilnya itu. Ringkas cerita, suatu hari Suster Maria terlihat seorang biarawati yang sedang meratapi nasibnya akibat perlakuan bully dari biarawati yang lain. Biarawati itu berniat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Namun hal yang tidak disangka justru terjadi. Bukannya mencegah, Suster Maria justru mendorong pembantu tersebut dan seketika biarawati itu berpindah alam. Apa yang dilakukan Suster Maria ternyata tak lepas dari kendali iblis yang telah menutup hati dan akal sehatnya. Saat melihat burung hantu dan buah apel yang dilempar iblis, Suster Maria mulai ketakutan dan menyesali perbuatannya. Namun tak sampai di situ, iblis kembali menguasai jiwanya. Kali ini iblis kembali mempengaruhi alam bawah sadarnya. Malam itu, Suster Maria mendatangi rumah Marcelo. Iblis itu terus menggoda imannya agar bisa menancapkan rudal Mario pada rawa basahnya. Di rumahnya, Marcelo hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua. Wanita tua itu tidak curiga saat Suster Maria ingin melihat kondisi Marcelo yang diketahui sudah 2 hari tidak datang ke biara. Marcelo terlihat masih trauma akibat perlakuan Suster Maria tempo hari. Di kamarnya, Marcelo terlihat sedang tertidur pulas. Suster Maria merasa jika cincin karetnya sudah mulai berkedut-kedut. Terlebih ketika melihat Marcelo tidur hanya ditutupi oleh selimut. Kesempatan datang di saat dia melihat ibu Marcelo sudah tertidur pulas di kursinya. Tanpa basa-basi,
Suster Maria mulai menanggalkan pakaiannya satu persatu dengan cepat. Namun saat baru akan memulai, Marcelo seketika terbangun dan kembali menolak ajakan suster itu. Suster Maria menjadi gelap mata, diliputi emosi. Dia melihat pisau terletak di kamar Marcelo. Tanpa pikir panjang, Maria langsung mengambil pisau itu dan kemudian mendaratkannya ke leher dan dada Marcelo dengan brutal. Namun tanpa diduga, tiba-tiba sosok Marcelo berubah wujud menjadi ibunya. Ternyata sedari tadi yang hendak dia nikmati adalah ibu dari penggembala domba itu. Suster Maria seketika tersadar dan dia pun mulai panik ketika melihat rumah itu perlahan dilalap oleh api yang berasal dari lilin. Rumah itu seketika mengalami kebakaran hebat dan menewaskan pemilik rumah yang terjebak di sana. Keesokannya, Suster Maria dikunjungi dua rekan biarawatinya. Para suster memberi kabar tentang insiden kebakaran rumah yang menimpa penggembala domba biara. Mereka memberitahu kalau Marcelo dan ibunya tewas di tempat. Suster Maria mencoba bersikap tenang agar dua rekannya itu tidak mencurigai gerak-geriknya. Maria berpura-pura sedih dan merasa kehilangan atas kematian Marcelo dan ibunya. Suster Maria segera pergi. Dia beralasan ingin mendatangi dan mendoakan mayat Marcelo dan ibunya di pembaringan terakhirnya. Setelah sampai di kamar mayat, Maria langsung memeriksa mayat Marcelo karena saat kejadian, kalungnya tertinggal di ranjang Marcelo. Dan benar saja, Marcelo terlihat menggenggam erat kalung miliknya. Maria berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kalung itu. Namun, aksinya ternyata sudah diperhatikan oleh suster kepala yang mengintipnya dari balik pintu kamar. Ternyata suster kepala sudah lama mencurigai gerak-gerik Maria yang akhir-akhir ini terlihat aneh. Setelah menangkap basah Maria, suster kepala terlihat marah besar atas perbuatan keji yang dilakukan oleh suster Maria. Tapi bukannya merasa bersalah, suster Maria justru menganggap dirinya sudah tak pantas untuk menyembah Tuhan. Akibatnya, suster kepala tampak sangat terpukul melihat suster kesayangannya sudah jauh melenceng dari ajaran Tuhan. Kepala biara itu seketika bersujud di hadapan Tuhannya sambil menangis. Tiba-tiba di tangannya sudah ada seutas tali. Bisikan iblis terus membujuknya agar segera melenyapkan suster kepala yang menjadi penghalangnya. Hingga akhirnya dengan tali di tangannya, suster Maria ini dengan sadis mencekik leher suster kepala hingga tewas mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya, Maria menyeret mayat itu ke tempat penyimpanan mayat. Kemudian dia menaruh mayat korban dengan mayat yang lain agar tidak dicurigai oleh para biarawati yang akan mencari keberadaannya. Suster Maria terus berlari. Dalam hatinya dia ingin pergi jauh meninggalkan semua ini. Rasa takut dan penyesalan mulai dirasakan saat tubuhnya terjatuh di kubangan lumpur. Biarawati ini mulai menyadari dosa-dosanya yang tak mungkin termaafkan. Karena putus asa, Maria mengasingkan diri di sebuah gua. 3 hari telah berlalu dalam peratapan dosa. Hingga di hari keempat, iblis kembali datang menemuinya. Maria berusaha untuk mengusirnya, namun bukan iblis namanya jika tidak punya 1000 cara nakal. Iblis merayu suster Maria agar kembali ke biara untuk menjadi kepala biara, menggantikan Buddha Suster Teresa yang telah dia lenyapkan sebelumnya. Awalnya suster Maria menolaknya. Dia masih waras dan tidak mau menghancurkan biara dengan cara bersekutu bersama iblis. Namun iblis mulai mengancam. Jika suster Maria tidak mengikuti keinginannya, maka iblis akan mempengaruhi seluruh isi biar agar menghakiminya dengan cara menyiksa dan mencongkel matanya. Suster Maria yang takut akhirnya menyerah. Dia setuju menjadi kepala biara dengan menjadikan iblis sebagai mentornya. Setelah perjanjian dengan iblis disepakati, Maria mulai menyesatkan seluruh temannya. Mereka mengangkat suster Maria sebagai kepala biara yang baru. Namun yang menakutkan, aturan di biara dibuat langsung oleh iblis dan menjadikan iblis sebagai tuhannya. Kebaktian di biara diganti dengan cara bernyanyi dan pesta beradu kue lapis sesama biarawati.
Semua biarawati diwajibkan menanggalkan pakaiannya saat menari dan berpesta bersama. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.